Alhamdulillah azan maghrib. Kita buka dengan sedikit yang ada di meja. Jangan dihabiskan ya. Terus kita puasa lagi sampai nanti sahur. Tapi lapar, Mak. Kisah serupa mungkin terus terjadi pada saudara kita yang berpuasa tak hanya siang tapi juga di malam Ramadan. Ayo bantu mereka dengan gerakan sedekah pangan Ramadan bersama ACT. Yuk, jadi bagian dari penggerak perubahan. Daftarkan diri Anda sekarang juga di relawanfilantropi.id. Search di Google relawanfilantropi.id. Klik daftar diri. Isi lengkap data diri Anda. Nama, email aktif, nomor HP yang aktif, password, provinsi domisili sekarang. Setelah selesai, checklist saya setuju. Langkah selanjutnya, kamu wajib memverifikasi pendaftaran kamu di email yang telah kamu daftarkan. Cek email dari Relawan Filantropi. Baca dan pahami syarat dan ketentuan. Lalu klik setuju, data kamu akan segera di-approval oleh ACT. Sekarang pendaftaran kamu sebagai Relawan Filantropi Indonesia telah berhasil. Masuk ke dashboard untuk memulai kebaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dermawan, sobat movers dimanapun kamu berada, gimana nih kabar hari ini? Semoga sehat dan baik-baik saja ya. Dan alhamdulillah kembali lagi di RFI Talk bersama saya Rifki Zulhilmi. Dan kali ini saya tidak sendirian nih. Saya ditemani oleh komedian yang sudah malang melintang di pertelevisian Indonesia. Nah, ini salah satu komedian yang cukup unik juga dengan keunikan atau ciri khasnya di apa namanya ya istilahnya di bagian giginya. Pasti sobat movers semua udah pada kenal semua dengan Mpok Eli Sugigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Po. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Po? Amin. Amin. Alhamdulillah sehat terus selama awal puasa sampai sekarang belum kalah. Oke. Nah, mungkin sobat pada ini ya, apa namanya, pada pangling gitu ya. Kok mana nih bukan Po Eli Sugigi kali ini ya? Kali ini saya mau izin nih, kita mau buka masker biar sobat movers semua pada percaya ya. Tapi tenang, kita semua sudah apa namanya melalui proses protokol kesehatan. Jadi insya Allah kru dan juga saya dan Po Eli juga sudah mematuhi protokol kesehatan nih. Nah, Po, boleh bukanya nggak, Po? Aduh, sebenarnya saya terima kasih untuk masker karena dengan masker membuat saya cantik gitu. Tapi karena orang tahu saya Eli Sugigi lewat gigi saya, ya, itu dia. Jadi harus saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti kan wajah cantik saya kelihatan tuh. Senyuman saya yang orang bikin terpesona ya? gitu. Oh, waduh. Tuh cantikan pakai masker kan? Pakai lagi ya? Tapi ngomongnya ribet ya. Iya. Nah, Po Eli Sugigi nih kan sebagai komedian yang sudah malang melintang, di sini kita di acara RFI Talk nih. Udah tahu belum, Po? RFI itu apa, Po? RFI itu salah satu dari kegiatan RCT ya. Betul. Singkatannya nih RCT. Nah, nggak tahu. Nanya mendingan. Iya, saya kasih tahu ya. RFI itu Relawan Filantropi Indonesia nih, Po. Oh, Relawan jadi, Filantropi ya. Betul. Jadi sebuah platform penghubung yang memudahkan para relawan untuk mengajak para dermawan agar mudah berdonasi melalui aksi cepat tanggap. Benar, RCT itu ya. Betul. Ya. Saya udah ikuti. Oh, udah? Udah. Masya Allah, luar biasa. Nah, bagi sahabat dermawan yang ingin bergabung menjadi punggawa-punggawa RFI ini, ayo kita bisa bergabung atau sobat movers bisa mendaftarkan diri melalui laman di relawanfilantropi.id atau sahabat juga bisa follow akun Instagramnya di @relawan.filantropi. Insya Allah informasi-informasi mengenai Relawan Filantropi Indonesia akan selalu diupdate melalui akun sosial media maupun di websitenya. Jadi sahabat tidak perlu khawatir. Nah, Mpok Eli, hari ini kita akan berdiskusi atau berbincang-bincang hangat bersama Mpok Eli Sugigi yang akan membahas mengenai aksi mudah tanpa batas bantu masyarakat prasejahtera bersama Mpok Eli Sugigi. Nah, Pok, sebelumnya mau tahu nih,
awal mula Mpok Eli nih kenal sama ACT dan mau ikut aksi bersama ACT itu kapan sih, Pok? Awal aku kenal ACT itu di Bogor. Betul. Waktu itu ada namanya Mas Rizky ngajak aku untuk datang, ada untuk bantuan ke yayasan itu, dan aku datang di acara Mas Rizky itu. Dari situ aku tahu ACT. Oh ternyata ini ya positif untuk kegiatannya gitu kan ya, dengan orang bergabung dengan orang ACT, dan kenal aku dipanggil Kiki, Mbak Kiki, diajak untuk ke Mojokerto. Awal sekali aku ikut ACT itu di bulan kalau nggak salah Februari. Di awal Februari aku berangkat ke Mojokerto bersama Terry Putri gitu kan ya. Padahal aku lagi sakit saat itu, yang masuk namanya, kena COVID pulangnya. Kena COVID tapi alhamdulillah ya udah sehat sekarang. Jadi alhamdulillah aku sakit, Kiki pun tahu aku sakit saya, tapi aku semangat karena kita langsung lihat ketemu orang-orang yang di desa itu petani dan harus satu pekerjaan juga kan. Jadi aku harus sehat dan tidak boleh lemah gitu. Betul. Masya Allah, berarti emang awal mulai dari Bogor langsung ikut terjun langsung ke Mojokerto ya. Tapi sebelum ketemu ACT juga aku orang yang sering ikut aksi, kayak ada di kemarin di Bogor belum lama ya, musibah-musibah longsor, gempa. Aku sampai pergi sendiri pernah, ikut Ustadz juga pernah. Sering banget aku ikut aksi-aksi gitu, datang ke tempat itu sering. Sebelum kenal ACT udah ikut ya. Jadi udah hal biasalah bagi aku untuk ngebantu, walaupun aku tidak bisa dengan materi, tapi aku dengan menghibur juga kan, dengan datangnya aku terhibur gitu kan ya. Beban dia jadi berkurang. Lihat ini tuh artis Eli Sugigi yang katanya giginya gimana gitu kan ya. Penasaran orang sama aku ya. Ternyata aslinya cantik ya. Pada bilang begitu. Amin kan? Amin. Masa orang ngomong, Pok Eli jelek, nggak mungkin juga sih. Benar, gitu. Masya Allah, luar biasa ya sahabat. Jadi meskipun komedian dan malam melintang di Pertelevisian Indonesia, tapi Mpok Eli ternyata mempunyai jiwa dermawan dan juga jiwa relawan ya. Tadi bantu dari Bogor, dari berbagai macam bencana juga sih, ikut bantu juga ya. Luar biasa nih Mpok Eli nih, memang harus wajib ditiru nih untuk komedian maupun para public figure di luar sana. Bukan komedian aja, semua juga artis lain yang selebgram atau artis, nggak komedian, pemain sinetron, harus seperti itu. Jadi pekerjaan tinggalin dulu sebentar, kita carilah amal untuk dunia akhirat. Itu aja. Masya Allah. Nah ini pesan Mpok Eli nih, luar biasa nih. Tinggalkan pekerjaan sebentar, kita bantu saudara kita yang membutuhkan, gitu ya Pok? Kurang lebih ya, Masya Allah. Nah Mpok Eli kan beberapa waktu lalu tadi sudah diceritakan pernah diajak ke Mojokerto ya. Benar. Nah Mpok Eli awal-awalnya ragu nggak sih kalau misalkan kenapa ya mau diajak jauh gitu, ngebantu para petani di sana kan, di sana waktu itu petani ubi ya, yang memang harga panennya tuh di bawah harga rata-rata. Mungkin bisa diceritain tuh. Aku ceritainnya kesian, sangat sedih kalau dengar petani cuma dihargain 300 rupiah per kilo tuh ya. Per kilonya, tapi ACT dengan membeli harga 10.000 rupiah untuk dibagikan ke pesantren-pesantren di Mojokerto. Sangat jauh dari kota tuh sangat jauh banget ke Mojokerto ya. Langsung aku ke petani turun dan langsung menanyakan, dan dia juga di sana kan modalnya suka pinjam dulu gitu. Ada usaha simpan pinjam untuk modal. Jadi dia hanya untuk kembalikan, kadang-kadang kembalikan untuk ininya aja, modal doang. Dan hasilnya dia nggak ada kalau dibeli 300 rupiah. Tapi dengan ACT dihargai 10.000 rupiah, itu dengan harga di Jakarta sama. Karena aku kalau beli ubi juga 10.000 1 kilo. Kadang kan aku juga doyan ubi dan singkong, suka beli juga ya. Jadi dengan ACT membayar dengan 10.000 rupiah, alhamdulillah banget. Petani itu akan senang, langsung di berapa 1 hektar atau berapa hektar langsung kosong tuh semua ubinya aku lihat. Dan aku langsung turun ke petani itu, menanyakan langsung, jujur dengan muka letihnya, dengan muka kejujurannya. Kita tidak bisa bohong dari seorang petani. Untuk bohong untuk apa? Karena pun kita tahu lah petani gitu kan ya. Dia hanya bilang, ya gimana ya katanya, udah terima nasib gitu kan ya. Tapi dengan dibeli 10.000 dia gembira banget. Jadi kembali modalnya, dan dia bisa beli hasil untuk pupuknya juga dia bisa beli sendiri. Mungkin kalau dengan harga segitu ya tidak meminjamkan dulu ke
simpan pinjam itu gitu. Oke, berarti memang misalnya para petani itu ya merasa senang juga ya dibantu kemarin sama Po Eli juga. Senang, ya, aku juga ikut sama Terry tuh turun ya, Iya. turun ke sawah tuh. Aduh. Turun, enak banget, pegunungannya dingin, hawanya tuh pokoknya asri banget hidup di sana tuh dengan kalau kita hidup di Mojokerto gitu, nggak di Mojokerto aja sih ya. Mungkin kalau aku pernah kan hidup di kampung Iya. dengan makan daun singkong, daun ubinya tuh udah kenyang, udah nikmat banget, malah sehat. Sehat bener. Sehat bener. banget. Ya. Kayak sekarang umur aku nih seperti ini udah setengah abad ya. Setengah umur abad. aku. Jadi alhamdulillah masih diberi kesehatan karena kita nggak makannya nggak macam-macam Nah itu gitu. dia betul, tantangan zaman sekarang kan makannya udah macam-macam Udah ya. macam-macam. Iya, Coba betul. deh makan dari hasil kita sendiri ya. Iya. Iya. Nah, nih Po, bisa dilihat ya, ini salah satu video Po Eli Sugigi Iya, ini itu. waktu pas mengunjungi Di salah Maje- satu pesantren ya di Ah, Surabaya benar-benar, dan betul. memberikan hasil panen Hasil panen ke singkong itu pesantren, ke pesantren iya. ya. Waduh, ini sama Mbak Terry ini Mbak Terry. Oh iya, Mbak Terry Putri ya. Ini Mbak Terry Putri. Waduh. Nah, sahabat bisa saksikan ya di layar kaca sahabat semua. Alhamdulillah nih Mbak Terry Putri bersama Mpo Eli Sugigi kemarin sudah mengantarkan bantuan singkong atau Ubi-ubian. ubian ke Ubi. para santri-santri di pondok pesantren di wilayah Jawa Timur tuh ya, Mbak, Ah, kemarin Mojokerto, ya? tepatnya di Mojokerto. Ya? Oke. Haram. Dan ini berapa banyak nih waktu Mpo Eli nganterin? Berapa kubik ya kemarin ya? Aku lupa itu tuh gede banget sih itunya Iya, tuh. banyak ya? Banyak kan tuh, banyak mobilnya juga banyak banget tuh. Di dalam ya? Nggak mungkin aku angkat-angkat tuh. Iya, oke. Iya sih, memang di Jawa tuh masih komoditi makanannya tuh masih ubi-ubian. Iya, soalnya kan bagi-bagiannya singkong. di kampung tuh ada yang petaninya nih, petani ini, petani itu. Tapi Betul. kebetulan kita datang ke petani ubi. Itu aku Iya. tuh Mbak. Di situ. Oh iya, Itu Po Kiki. Eli nih. Ini bukan aku. Oh bukan ya? Hmm. Oke. Akunya belum ada ya. Oh ini Mbak Terry ya. Mbak Terry. Iya. Nah, Mpo Eli nih mau nanya lagi nih Po. Kan Mpo Eli kan udah apa ya namanya? Ya terkenal lah, sering malam melintang di pertelevisian Indonesia dan sebagai komedian juga yang udah sering banget menghibur di televisi gitu kan. Tapi kenapa sih Mbak udah terkenal tetap mau ngebantu saudara kita yang membutuhkan? Kan belum tentu orang terkenal itu semua banyak duit. Betul. Belum tentu orang terkenal itu orang kaya. Betul. Jadi kita orang terkenal, aku terkenal dari mungkin dari dulu sifat aku emang sering membantu, bukan dari sebelum aku jadi artis pun kata orang selebriti ya. Iya. Emang sifat aku sering ngebantu orang. Aku pernah ngebantu orang nyolong. Nyolong duit kakak aku untuk ngebantu orang. Aku pernah dari kecil. Aku nyolong duit kakak aku untuk ngejajanin teman-teman. Itu dari sifat kecil aku karena Iya. aku hidup dari bukan orang yang kaya, Iya. hidup dari keluarga bukan orang berada. Iya. Jadi mungkin untuk ngebantu orang pas aku punya uang, pas aku menjadi dikenal orang, aku punya sedikit rezeki ya gitu Iya. kan ya. Susahnya aku di saat dulu aku membutuhkan pertolongan orang gitu kan ya. Di saat aku butuh uang untuk modal atau apa susah kan. Nah, pas aku udah punya rezeki, aku ngembalikan ngasih ke orang-orang yang dulu anak buahku ikuti aku aja sampai 15 orang, 10 orang, padahal itu nggak kenal, tapi Iya. aku kasih makan semua di rumah aku ya, ada anak yatim piatu gitu kan ya. Nah, jadi bukan yang orang kaya aja harus ngasih duit, kita pun kalau hidup sederhana harus bagi rezeki kita, karena kan sebagian rezeki kita ada 2,5% itu untuk anak yatim, untuk yang membutuhkan. Kita dikasih rezeki sama Allah, kita harus bagi-bagi, tapi ngeliat keadaan kita juga ngebaginya seberapa mampu kita ngebagi orang itu gitu. Iya sih benar, memang kadang hidup ini perlu seimbang gitu ya, Seimbang, Po, ya. aku juga hidup seimbang aja sih. Emang aku Betul. kan orang-orang kaya yang kata orang tuh ngeliat aku, amin loh, Iya. ngeliat aku katanya orang kaya banget. Kadang aku setiap hari tersenyum, bahagia, Iya. karena emang aku gak bisa mingkem kan. Jadi orang kata ketawa aja. Iya, iya. Aku awet muda jadi kan, Iya, karena benar. aku hidup bahagia terus aja. Aku Iya, benar. mencari kebahagiaan aja dunia akhirat. Karena umur udah seusia aku ini, apa yang kita cari kalau enggak amal dan ibadah Nah, gitu. itu dia penting, amal dan ibadah. Nah, Mpo Eli, kalau misalkan kesibukan Mpo Eli nih di dunia entertain gitu, bagaimana sih cara mengambil waktu nih buat kayak misalkan menyempatkan waktu buat kita diskusi di hari ini ataupun di aksi-aksi lainnya, gimana tuh Mbak? Jadi ini aku punya waktu untuk jadi nggak mau dadakan. Iya. Jadi kayak kemarin aja aku ada acara 3 tuh, ada acara santunan, ada teman aku artis launching lagu, itu aku bagi waktunya. Iya.
sejam aku bagi gitu. Walaupun itu tanpa bayaran ya. Iya. Itu tanpa bayaran, tapi aku rela ikhlas gitu, aku jalan karena ini teman Po ada satu anak yatim banyak banget nih. Tolong ketemu Po Eli. Ya aku datang gitu kan ya. Itu teman artis Po ke Jakarta dari Bogor, aku ke Jakarta, Po tolong ya. Besok aku launching lagu Islam, lagu Islam, lagu inilah religi buat Ramadan. Aku datang, akhirnya ketemu teman-teman artis. Jadi itulah pekerjaan aku, ketemu orang-orang yang ada yang bukan artis, ada yang artis, aku samain karena aku emang tidak sombong dan aku bagi waktu. Kalau aku nggak bisa, aku nggak bisa. Tapi makanya kalau ada acara kasih waktu ya, dalam waktu 3 hari atau seminggu dikabarin dulu gitu. Insya Allah aku tidak milih-milih. Insya Allah ya, misalkan Po ntar kesini aku bagi transport ya, iya aku tidak berapa transportnya, ada juga aku ketanya, ada juga tergantung nih orang kenal deket apa enggak gitu kan ya. Kita kan juga maksud bukan nggak munafik, kita tuh perlu bensin, kita perlu bayar supir. Kalau aku jujur orangnya nggak mau munafik di belakang, ngomongin di belakangnya gitu, udah gitu aja. Emang kehidupan aku seperti ini gitu. Nah bener banget ya sahabat, nih setelah saya kenal nih ngobrol-ngobrol baru beberapa menit yang lalu, ternyata memang Po Eli ini orangnya bersahaja sekali dan low profile banget, senyum-senyum terus, maksudnya bikin apa ya, bikin ketawa karena ceritanya itu natural gitu ya. Iya natural, nggak usah dibuat-buat kalau cerita mah udah begini keadaannya. Iya bener emang Po Eli ini orangnya natural banget, jujur banget ya. Dan kalau misalkan kita kita mungkin sahabat movers yang di luar sana, kalau misalnya melihat Po Eli di layar kaca, ya itu bener itu lucunya sama seperti ketemu langsung gitu. Iya aku aja begini masih dibilang sombong sama orang. Oh gitu. Tapi pas di Mojokerto gini loh. Iya pas, gimana tuh? Aku ketemu seneng ya dari orang kampung ketemu artis, walaupun mungkin artis-artis lain belum tentu sampai ke sana gitu kan ya. Aku ke sana, orang kampung tuh ngeliat bahagianya, ngeliat ya Allah Po Eli ternyata aslinya cantik ya. Ibu bohong apa enggak sih gitu. Ternyata aslinya cantik, padahal waktu itu lagi sakit dan lagi puyeng palanya. Cuman aku, iya Bu, minta foto iya gitu, tanggapin. Kita harus ramah, jangan foto enggak. Tetap harus ramah gitu. Walaupun nanti kita mangkal dikit, capek, tapi tetap ramah gitu harus. Gitu. Bener sih, memang harus ini ya, harus kalau misalnya udah menjadi selebriti harus punya ya itu kan fans dari fan. Kita tanpa fan kita itu bukan siapa-siapa gitu kan ya. Betul. Dan fans juga sebagai penyemangat juga ya Po ya, kadang ya. Kalau ada netizen ya udah biarin aja, bodo amat, aku anggap dia kurang piknik, udah gitu aja sekarang gitu aja. Kalau ada yang nyinyir ya Po? Iya, kurang piknik. Piknik lah yang jauh gitu. Jadi bisa mengerti kehidupan selebriti, artis dan orang biasa gitu. Iya, waduh luar biasa nih kalau sama Po Eli nih ngomongin ketenarannya dan juga ngomongin kedermawanan ini hampir sama nih sahabat. Karena Po Eli ini saking terkenalnya banyak, dermawannya juga banyak, sering ngebantunya juga banyak nih. Amin. Makanya alhamdulillah kita doain semua, mari kita doain Po Eli biar sehat-sehat terus, biar terus saling ngebantu, semakin banyak yang dibantu, semakin banyak yang yang terhibur sama walaupun tidak dengan materi ya. Dengan datangnya saya juga orang udah girang banget nah, itu dia. Betul banget Po. Jadi kali ini Po Eli ini di RFI ini ingin mendukung dan ingin menjadi super volunteernya RFI bersama ACT. Betul ya Po ya. Nah, Po Eli ini aksi kebaikan RFI ini tuh tidak hanya dari melalui program-program aksi cepat tanggap ya. Salah satunya ada food truck pangan, hadiah iftar dan sahur berbagi ACT sedekah harian Ramadan. Nah, itu khusus program-program yang RFI tawarkan di bulan Ramadan. Mungkin kalau bahas food truck itu kita kayak charity ya. Nah, betul. Bahasanya kan ada orang yang nggak ngerti food truck, bener kan? Ada orang yang ngerti charity, ada orang ngerti berbagi. Mungkin kita akan berbagi nanti, ketemu dengan aku di daerah Depok, insya Allah ya. Daerah Depok. Nanti Po Eli ini akan turun langsung nih membagikan santapan makanan berbuka puasa bagi saudara kita di wilayah Bilangan Depok nih. Nah, insya Allah kapan tuh Po? Hari Sabtu tanggal 24, nih aku lagi live juga ya. Jadi gitu. Hari Sabtu tanggal 24 ketemu saya, nanti saya share alamatnya di sana. Yang mau ketemu langsung dan ada berbagi dari ACT. Temuin aja langsung, pasti kita akan berbagi langsung di sana. Lihat asli aku bagaimana dan ACT bagaimana, aksi tanggapnya bagaimana. Benar-benar kita akan ngebagi di daerah Depok ya. Betul banget. Dan insya Allah biasanya nih, mungkin sahabat dermawan atau sahabat movers banyak yang belum tahu ya Humanity Food Truck itu apa. Jadi Humanity Food Truck itu adalah salah satu truk besar
armada canggihnya ACT yang menyediakan dapur berjalan nih Po. Biasanya kalau misalkan ke pengungsian itu food truck itu hadir. Iya, buat menyediakan santapan, makanan siap saji untuk para pengungsi. Biasanya produksinya tuh 1.000 sampai 2.000 piece per hari. Banyak ya? Banyak. Itu dari hasil sumbangan orang-orang juga ya? Betul, ini hasil kedermawanan semua sahabat dari kita buat kita dan buat semuanya. Nah, gitu. itu dia yang paling penting karena banyak banget ya sahabat dermawan yang di Indonesia, karena Indonesia terkenal dengan bangsa dermawan nih, Po. Bangsa dermawan iya, iya. Bangsa dermawan karena kita tahu bersama ya bahwa kalau misalkan tetangga kita kelaparan nih, kita aja nggak tega gitu ngeliatnya ya kan. Benar. Pasti langsung dibantu kan. Indonesia terkenal gotong royong, kedermawanan. Tapi saya nggak tuh hidup di Bogor, tetangga banyak pada nggak ada yang kenal. Orang kenal saya, tapi pada jarang keluar gitu. Jadi emang ya kalau hidup di perumahan kan seperti itu. Gitu. Sebenarnya kalau hidup di kampung tuh lebih enak ya. Itu dia, itu ke keluargaannya. Jadi pas saya tinggal sini, kalau saya kan emang baru ini tinggal di perumahan nih ya. Kemarin-kemarin saya tinggal tuh di kampung-kampung terus. Betul. Emang sih agak berisik, Po Eli, pada begitu depan pintu tuh. Waktu istirahat terganggu kurang. ya. Tapi sepi kalau di perumahan. Tapi kalau di kampung tuh enak, rame. Lebaran juga ada kedengaran masjid, orang-orang pada lewat. Seneng begitu. Bener. Nah, sahabat dermawan, kalau misalkan mau ikut aksi bersama Mpo Eli, besok jangan lupa nih tanggal 24 hari Sabtu bareng Mpo Eli Sugigi di Bilangan Depok. Nanti akan di-share nih alamatnya ya sama Mpo Eli nanti di Instagram aku ada kok yang follower aku yang udah tahu pon Bajak Daerah Depok tuh. Harus ketemu aku nanti ya. Harus datang. Nanti Mpo Eli sana akan menghibur dan akan memberikan santapan makanan berbuka untuk saudara kita yang membutuhkan. Gitu. Nah, sahabat dermawan, mungkin kita akan melihat yuk tayangan atau perjalanan Po Eli selama di Mojokerto nih. Kita punya tayangan dokumentasinya, ada yang tadi kan baru sebagian ditampilkan. Ini kita akan menayangkan pemutaran film. Langsung ya di sananya, langsung di petaninya langsung di ya. Mojokertonya. Yuk, mungkin saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Pelus Gigi, Tari Putri udah sampai langsung di petaninya langsung ya. Ya, jadi hari ini alhamdulillah kita berkesempatan untuk datang ke lahan ubi. Telo. Ubi telo atau ubi-ubi lainnya lah di sini. Ini langsung tuh lihat tuh. Iya. Kegiatan petani lagi mengambil ubi yang harganya itu katanya sangat murah banget ya. Jadi kenapa di sini, Masya Allah, alhamdulillah ACT dengan Global Wakafnya hadir karena yang kita tahu bahwa terakhir-terakhir ini bahwa harga ubi itu tidak hanya sekedar anjlok tapi terjun bebas. Terjun bebas ya. Iya. Berapa Pak? Berapa? Rp300. Rp300. Padahal kalau di Jakarta Pak beli berapa? Saya suka per kilo. Per kilo. Per kilo. Lihat kan saya bagus tuh makan ubi. Pantesan cantik terus ya, Masya Allah. Alhamdulillah makan ubi makanya. Tapi oleh karena itu kenapa ACT concern di sini, karena petani-petani ini otomatis hidupnya jadi berubah. Tidak hanya susah, tidak hanya tidak dapat untung, tapi rugi malah. Rugi lah, kita nanam itu nggak langsung numbuh, nanam itu prosesnya 5 bulan dan mereka juga modalnya kan minjem nih biasanya. Boro-boro dapat untung mau bisa bayar pinjaman. Iya. Pakai pupuk kan? Iya, buat sehari-hari aja mereka tuh nggak ada gitu. Oleh karena itu ACT ini ada program untuk selamatkan petani ubi. Selamatkan petani ubi, ACT bagus banget ya. Jadi dibeli nih, alhamdulillah. Dibeli sama dia ini? Dibeli hasilnya. Dibeli hasilnya, ubi-ubinya dibeli oleh ACT, pastinya dengan Global Wakaf juga ya, dari Wakaf juga di sini. Dia menyelamatkan petaninya ya. Jadi untuk memajukan pangan Indonesia juga dengan ubi pastinya di sini. Dan nanti kita serahkan ke pesantren. Pesantren didistribusikan. Asik. Iya, ke pesantren-pesantren, kadang kan pesantren juga butuh makanan ubi gitu kan ya. Benar. Jadi ini memang jalurnya cukup panjang. Pertama menyelamatkan petani dengan membeli, kemudian didistribusikan juga. Dan mudah-mudahan ini ada berbuah kesadaran ya untuk kita. Kesadaran untuk yang lainnya, untuk membantu ACT untuk mengasih dana ya untuk membantu ACT. Wakaf untuk wakaf ACT gitu. Pokoknya pasti nggak sabar pengen ke situ. Pengen banget. Ya udah kita langsung deh. Oh, pakai dulu Pak, gue udah nih. Kita langsung. Kita pegangin, emak dipegangin dulu nih emak. Gede banget satunya.
Ya kalau kecil mah kagak masuk kali. Bisa Dari sekolah ya. kayak anak sekolah katanya. Sekolah lu emang pakai sepatu beginian? Dulu. Masa sih emang pendek ada buting pendek. Emang lu sekolah di mana pakai begini? Dulu ada buting pendek segini. Nih. Iya kagak begini kali. Dia warnanya merah dulu. Ya udah deh, yuk kita Udah, masuk ke udah, dalam. lanjut ya. Kita mau manen ubi, ya. Lu ini pertama kali nggak? Pertama kali. Ini berapa kali Putri? Pertama kali gue pegangan kita biar mesra. Peter. Ayo. Nih, ubi-ubinya bagus. Kalau kualitas lahan yang di pegunungan jauh dari kota itu lebih bagus. Gak ada yang hitam-hitam ya? Iya. Masya Allah gede-gede besar-besar. Di sini harga murah sampai di Jakarta Mahal banget. Jadi kita tahu bahwa wakaf yang disalurkan melalui ACT itu benar-benar tersalurkan dan memang jadinya transparan gitu, kita tahu kemananya dan akan panjang prosesnya. Tidak hanya selesai wakaf terus diberikan, tapi juga ada program yang cukup panjang. Jadi nilai ibadahnya juga terus-terusan kok. Iya, Jadi nggak berhenti di situ. Jadi kan ini kalau petaninya bisa hidup, bisa makan, apa yang kita keluarkan untuk wakaf itu, jadi akan panjang terus nilai ibadahnya terus-terusan. Oh ini ubi merah, yang tadi sama dijualnya juga harganya hanya 200 atau 300 rupiah. 5 bulan baru nunggu harga 300. Iya. Harus sekilo Gimana? produksi ya. Gimana cara balik modalnya? Kita mau ngobrol sama petaninya boleh? Ubi tiap hari sini Pak, sini Pak. Bapak siapa namanya Pak? Pak Laji. Pak Laji. Bapak tekan sini Pak. Lah lihat situ Pak kamera. Bapak udah berapa lama jadi petani ubi? Udah berapa lama manen bikin? Wah, 60 tahun. 60 tahun. Sekarang umur Bapak berapa? 7. Masa dari umur 10 tahun. Udah. Lah ya udah petani, Bang. Oh, iya. Panennya berapa bulan sekali, Pak? Berapa tahun? 4 bulan ini. 4 bulan baru panen. Jadi setahun hanya 2 kali. Eh, Setahun mah 3 kali, 4 kali. Enggak. Kali 3 Setahun berapa 12. Kalau satu kali. Setahun 1 kali. Padi 2. Gimana sih? Iya. Enggak, Padi panen 2. ubinya tuh setahun berapa kali Pak? 1 kali. 1 kali. Jadi setahun. Padi 2 kali. Gini, jadi lahan Gantian. ini Ya, gantian. diganti. Jadi Enggak. setelah panen ubi, terus kemudian tanam padi Padi. gitu. Oh gitu ya, salah. Pak, ini kan ya alhamdulillah Ya. ACT kan membantu petani ubi. Ya. Ini kan ubi-ubinya dibeli nih Pak, Semua gitu. dibeli ya sama ACT. Jadi Ya. dibantu dibeli oleh ACT dan disalurkan, didistribusikan. Nih Bapak gimana rasanya? Udah, alhamdulillah ada yang beli. Iya. Nah kalau enggak ada yang beli ya saya bongkar, saya jual untingan, Untingan itu ikatan, apa? ikatan. Ketengan gitu Iya, iya, Jualnya kemana diikat. Pak? Jualnya kemana? Ya di sini aja. Pak, semoga Bapak sabar, semoga Indonesia kembali lagi dengan Ya. keadaan yang membaik, ya harga-harganya juga bisa nanti tinggi lagi, petani-petani jadi semangat lagi ya Pak ya. Ya semangat aja petani. Udah kerjaannya ya bagaimana ya? Iya. Dan mudah-mudahan nanti juga nanti ACT beli ini dari Global Wakaf juga nanti disalurkan. Jadi petani tetap bisa menyambung hidup ya. Mudah-mudahan nanti juga lebih baik lagi keadaannya. Bapak terima kasih sama ACT Pak. ACT Ya. terima kasih. Ya, ACC terima kasih. ACT terima kasih. ACT. ACT. Ya. ACT bukan AC mah Ya. sono tuh. ACT. ACT. Terima kasih ACT. Terima kasih ACT. Ya alhamdulillah juga terima kasih untuk sahabat Darmawan Pak. Ya, Darmawan yang udah menyumbangin ini Pak Sahabat ya. Darmawan, sahabat Buat sahabat Darmawan. Dermawan. Dermawan ditipu. Dermawan. Iya sahabat Dermawan. Dermawan. Matur suwun sahabat Darmawan gitu. Itu Pak. Matur suwun. Sahabat Dermawan. Itu Pak. Masya Allah. Terima kasih banyak Bapak. Salam untuk Makasih ya, keluarga Pak, ya. sehat-sehat ya. Sama-sama. Alhamdulillah. Langsung harganya pupuknya tinggi. Nggak bisa dijual, nggak ada yang beli gitu.
ya udah harganya murah, nggak ada yang beli, pupuknya tinggi, Ya ada, tapi sedikit. Satu kintal, 3 kintal paling Dikit ya, banyak Pak? 5 kintal. Gitu. Oh, dan insya Allah nanti kita pun ya Pok ya akan melihat pendistribusiannya juga supaya nanti sahabat dermawan ya atau yang di luar sana tuh bisa lihat bagaimana pendistribusiannya ke pesanan pesantren. Benar. Insya Allah ke pondok-pondok, ke yayasan-yayasan ya. Ada. Kita bawa sekarang ya. Iya, satu tempat tuh bisa 500 kilogram yang diberikan. Insya Allah, alhamdulillah karena Allah. Baik, sekarang kita lanjutkan perjalanan. Boleh lihat sekitar dulu ya Pak ya. Lihat-lihat ya Pak ya. Tunggu aku, Pak. Alhamdulillah kita sudah selesai. Bertemu petani ya, mudah-mudahan berkah semuanya. Amin. Gimana Po rasanya tadi ketemu Rasanya ketemu petani yang diceritain jujur gitu? banget dan tanpa dia mukanya tanpa ada kebohongan, tanpa ada apa-apa petani. Jadi emang apa yang dia ngomong itulah kenyataannya seperti itu. Iya, gitu kan. sedih ya. Maksudnya ya dengan keadaan sekarang tuh sedih gitu, tapi mudah-mudahan kita bisa melakukan sesuatu. Iya. Sapi tuh sapi. Ada suara sapi juga. Melakukan sesuatu untuk para petani. Iya. Dan juga bisa distribusikan juga. Amin. Semoga Berarti tuh kan udah lihat kan? banget ya, Po. Udah lihat kan? Lucu Langsung banget. ketemu sama petani-petani ubi di Iya, sana. benar. Lihat, aku nggak bohongan tadi cerita. Benar, iya. Enak banget pemandangannya. Petaninya langsung, aku turun ke petaninya langsung. Aku pakai sepatu boot, Iya. sepatu boot gede karena kan becek apa belok ya. Kalau Iya. kita becek belok, kalau kita Betawi itu belok tuh. Tanah merah kan di sana kan Iya. langsung turun ke sawah gitu. Oke, berarti memang bener ya, sahabat movers, Po El ini memang bener nyata turun langsung ke lapangan, Turun, bantu bener, petani. iya. Berarti bukan cerita rekayasa ya, Po ya. Bukan. Nah, Po di sana waktu itu lagi pandemi juga ya, Po? Lagi pandemi. Tetap pakai masker kan? Tetap pakai masker. Iya. Tetap Oke. tapi namanya ada orang minta foto ya kita layanin aja sih. Ya. Masa iya, kita nggak bener. boleh tetap Betul. jaga jarak. Iya, gitu. itu dia. Tetap. Nah, Po, nih ngomongin masalah pandemi nih, gimana sih keseharian Po El ini selama pandemi dan selama di bulan Ramadan juga nih? Ya Gimana? itulah masalah pandemi jadi kita nggak ada job. Iya. Biasanya kita keluar kota gitu kan ya mencari ada job-job apapun, job misalkan MC, nyanyi atau apa aja gitu kan ya yang nikahan, acara Iya. apapun sudah datang ini sepi job selama setahun lebih. Tapi alhamdulillah Allah tetap ngasih rezeki ke Iya. aku, tetap bisa hidup sampai saat ini dan bisa malah makin baik lah, Alhamdulillah. makin baik rezeki. Aku anggap rezeki dari mana aja yang misalkan nggak ada dari yang TV, aku dapat dari endorse Iya, gitu. Ada betul. aja sih, ada ketemu ACT juga kan, sebuah rezeki juga Benar. gitu. Betul, dan memang rezeki tidak hanya materi ya, Po ya. Enggak. Kesehatan, diberi kesehatan, iya Nah, keceriaan betul. gitu kan ya. Karena rezeki akan datang sendiri bila kita itu merasa bahagia, Nah, tidak itu dia. nggak resah, nggak apa, nggak rungsing, pasti ada rezeki Iya, buat kita betul. gitu kan. Tetap ingat sama Allah sih untuk Iya. gitu. Nah, Masya Allah luar biasa nih sahabat dermawan atau sobat movers dimanapun kamu berada nih, wajib ditiru atau wajib ambil sisi positif dari Po El ini, karena memang Po El ini selain terkenal dia juga dermawan, suka membantu saudara kita yang membutuhkan. Iya. Nah, sahabat dermawan, jangan lupa untuk ikut menjadi bagian dari relawan filantropi Indonesia, karena menjadi relawan filantropi Indonesia ini sahabat sudah membantu jutaan saudara kita yang kesusahan. Karena apa? Dengan hadirnya sahabat menjadi punggawa RF ini, sahabat juga sudah membantu mereka yang saat ini kesulitan memenuhi kebutuhan pangan, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan yang lainnya. Karena kita tahu bahwa bangsa Indonesia kemarin selama pandemi mengalami krisis. Bahkan bisa dikatakan banyak saudara kita yang terjun langsung ke jurang kemiskinan. Nah, maka untuk itu yuk kita sama-sama, bagi sahabat mover semua yang ingin bergabung menjadi relawan filantropi Indonesia, silakan kunjungi melalui relawanfilantropi.id atau juga bisa gabung bersama RFI di akun sosial medianya RFI melalui Instagram
relawan.filantropi. Insya Allah dengan kedermawanan kita, dengan kerelawanan kita, banyak jutaan saudara kita yang terbantu dan banyak juga saudara kita yang saat ini kesusahan, mereka bisa teringankan bebannya. Nah, betul ya, banget ya, Po. ya. Mungkin Po, terakhir Po, statement untuk ajakan berbagi untuk saudara kita yang membutuhkan bisa disampaikan? Untuk berbagi ya, bagi kalian yang ingin amal dan berbagi, jangan pernah memilah atau memilih orang yang untuk tepat. Maksudnya pilih orang yang tepat untuk membagikan. Kita kadang nggak percaya untuk membagikan rezeki untuk orang lain atau menyumbangkan, tapi di ACT ini kita percayakan karena kita terjun langsung ke yang untuk membutuhkannya. Dan aku udah lihat gudang-gudang ACT, semua ACT aku udah lihat untuk pangan-pangan yang untuk dibagikan orang, aku udah lihat sendiri dan terbukti ada. Jadi kalian jangan ragu untuk relawan menyumbang ke ACT ya, untuk berbagi dengan kaum yang tidak punya atau lemah atau yang membutuhkan deh gitu. Gitu aja sih dari aku. Jadi kita beramal itu jangan milih-milih. Betul, betul banget Po. Terima kasih. Kita harus saling bantu, saling gotong royong, kita harus saling menopang. Karena kalau misalkan tidak ada kita, siapa lagi yang mau membantu saudara kita yang kesusahan? Ya, betul ya Po ya. Nah mungkin itu saja sahabat dermawan atau sahabat movers. Saya Rifki Zulhilmi pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, jadi bagian dari penggerak perubahan. Daftarkan diri Anda sekarang juga di relawanfilantropi.id. Search di Google relawanfilantropi.id. Klik daftar diri. Isi lengkap data diri Anda. Nama, email aktif, nomor HP yang aktif, password, provinsi domisili sekarang. Setelah selesai, checklist saya setuju. Langkah selanjutnya, kamu wajib memverifikasi pendaftaran kamu di email yang telah kamu daftarkan. Cek email dari Relawan Filantropi. Baca dan pahami syarat dan ketentuan. Lalu klik setuju, data kamu akan segera di-approval oleh ACT. Sekarang pendaftaran kamu sebagai Relawan Filantropi Indonesia telah berhasil. Masuk ke dashboard untuk memulai kebaikan. Terima kasih.